sebenarnya kalau dua senior Komisi 3 sudah bicara, yang notabene dapilnya Pak Syarifuddin Suding dan Pak Beni, saya kira sebenarnya sudah cukup jelas pimpinan apa yang menjadi atensi kita bersama. Tapi perkenankan saya menyampaikan catatan penting saya terhadap dua kasus ini. Yang pertama untuk Kapolda Sulawesi Tengah. Izin Pak, kita perpanjang dulu 1 jam sambil saya informasikan teman-teman yang melaksanakan sholat zuhur ya bisa bergantian saja. Jadi kita nggak perlu break ya, nggak perlu break ya. Yang mau sholat zuhur silakan. Saya perpanjang 1 jam ya. Ya. Oke. Ya. Lanjut pimpinan. Menarik apa yang disampaikan tadi oleh kuasa hukum korban almarhum Bayu Adityawan bahwa negara gagal melindungi rakyatnya. Negara gagal melindungi. Ini saya kira koreksi sama kita pimpinan. Konstitusi kita di pasal 28G jelas bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan. Ya. Lalu kemudian paradigma KUHP kita, hukum acara kita, betapa mementingkan, betapa menjaga manusia seutuhnya. Paradigma KUHP kita. Seorang tersangka berhak, dia punya hak untuk diberi bantuan hukum. Dia berhak agar proses pemeriksaannya dipercepat. Ya. Dia berhak untuk bebas bicara di hadapan penyidik. Sehingga ketika ada peristiwa yang kemudian orang yang disangka ini meninggal karena penganiayaan, menghilangkan nyawa, ini menjadi koreksi bersama kita. Bisa dibayangkan kalau alat negara, di mana konstitusi kita mendudukan polisi sebagai alat negara, yang di pasal 30 di konstitusi mengayomi, melindungi, melayani, serta penegakan hukum. Lalu kemudian terjadi peristiwa yang bagi saya, ini memalukan. Karena itu catatan penting kami adalah, siapapun yang terlibat dalam peristiwa ini harus diadili, Pak. Ya, apalagi adalah yang notabene adalah penegak hukum. Dalam asas universal hukum kita, fiat justitia paret mondus colfu puna par esto. Keadilan harus ditegakkan, hukuman harus diberikan setimpal dengan perbuatannya. Ini catatan untuk Pak Kapolda Sulawesi Tengah. Yang kedua, soal Rudy Soik. Ini menarik dan menjadi atensi bukan hanya masyarakat NTT hari ini, tetapi sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Seorang yang polisi yang mengungkap, membongkar sebuah kejahatan, lalu kemudian dia diadili. Saya hanya khawatir pimpinan Pak Kapolda, kalau tidak dianulir, dikoreksi putusan DTH di proses banding nanti, maka saya khawatir tidak ada lagi polisi yang berani membongkar kejahatan lain. Kenapa? Karena ketika dia membongkar suatu peristiwa kejahatan, justru dia yang akan jadi korban, Pak. Padahal sejatinya Rudy Soik kalau benar dia membongkar kejahatan ini, harusnya dia diberi apresiasi, reward oleh Polda NTT. Di samping tadi, rekam jejak saudara Rudy Soik ini sangat luar biasa sebagaimana disampaikan oleh senior kita, Pak Beni Kabur Harman, yang notabene dapil beliau. Karena itu Pak Kapolda, kalau benar ada yang backing BBM ini sungguh memalukan kita. Ini harus dibongkar, Pak. Bukan Rudy Soik yang harus jadi perhatian kita, tetapi apa yang telah dibongkar oleh saudara Rudy Soik ini yang harus
ditelusuri mendalam oleh Polda NTT. Saya kira itu catatan kami dari fraksi Nasdem Pimpinan.